Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu penyakit lama yang selalu kambuh tiap kali berkas perkara dikembalikan jaksa ke penyidik, sahabat. Terjadi euforia palsu, dan hari ini penyakit itu terlihat pada Roy Suryo CS maupun para pengacaranya. Begitu dengar kabar berkas perkara dikembalikan ke Polda Metro Jaya, langsung senyum mereka merokah, langsung GR, langsung merasa seolah-olah, oh ini celah emas, kita bisa lolos. Padahal sabar dulu, jangan buru-buru bosku. Karena ini bukan kemenangan, ini justru bisa jadi alarm berbahaya. Sebab pengembalian berkas dari kejaksaan itu sekali lagi bukan berarti perkara berhenti, bukan juga berarti kasus jadi ringan, apalagi bebas. Itu saya kira ilusi. Sebab dalam hukum pidana berkas dikembalikan itu artinya satu hal, bahwa berkas itu diminta dilengkapi, dan melengkapi itu bisa dua arah, sahabat, meringankan atau justru memberatkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan seperti apa pernyataan dari Polda Metro Jaya dan bagaimana Roy Panci CS begitu keblinger mengeluarkan pernyataan terkait soal dikembalikannya berkas tersebut. Ini dia videonya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas pemeriksaan 3 tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya. Alasannya berkas Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Jaksa memberi petunjuk Polda Metro Jaya untuk memeriksa saksi, ahli, dan barang bukti termasuk yang diajukan Roy Suryo. Sementara kuasa hukum Roy Suryo menilai pengembalian berkas menjadi keuntungan bagi kliennya. Roy Suryo dan kuasa hukumnya dapat melengkapi materi pembelaan dengan penambahan keterangan dari pemeriksaan ahli Senin ini. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Ya. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ngikutin SOP Solo berarti. Benar. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHAP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum, ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya, kalau memang itu terjadi gitu ya. Nah, kalau naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan ahli ini adalah ahli yang betul-betul independen, objektif, tidak memihak kepada siapapun. Dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan Jadi sangat jelas, sahabat ya. Kelihatan pengacara Roy Suryo keblinger karena mengira ini kesempatan emas untuk menambah keterangan ahli yang membela mereka. Padahal masalahnya begini, yang namanya keterangan ahli itu bukan kitab suci. Artinya bukan harga mati, bukan jimat anti penjara. Ahli boleh bicara apa saja, tapi yang namanya fakta itu tidak bisa berdusta. Kalau fakta digitalnya jelas, jejaknya ada, pernyataannya terekam, dan dampaknya nyata, mau datangkan ahli 10, 20, bahkan 100 orang pun hakim tetap akan menilai fakta, bukan opini. Justru di titik inilah pengembalian berkas sering jadi bumerang, karena jaksa bisa bilang, tambahkan ini, perdalam itu, pertegas niat jahatnya, lengkapi unsur pasalnya. Dan jangan lupa, satu hal yang sering mereka abaikan, ahli yang dipaksakan membela bisa berubah jadi ahli yang membuka celah baru. Satu kalimat saja yang melenceng, satu analisis yang tidak sinkron dengan fakta, itu bukan meringankan, sahabat, tapi itu justru menguatkan dakwaan.
Jadi kalau hari ini Roy Panci CS merasa sudah mendapat angin segar, boleh jadi yang datang itu bukan angin, tapi angin puting beliung. Oleh sebab itu, pengembalian berkas, sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian ya, penting dipahami. Ini bukan tanda keselamatan, tapi peringatan keras. Jadi bukan soal siapa ahlinya, bukan soal seberapa panjang pembelaannya, tapi soal seberapa kuat fakta berbicara. Dan kalau fakta sudah telanjang, narasi bisa dipelintir, opini bisa dikemas, ahli bisa dihadirkan, tapi hukum tetap berjalan ke depan. Jadi pesan saya hanya satu, jangan terlalu cepat merasa menang, karena dalam perkara pidana, yang sering tersenyum duluan biasanya justru yang paling kaget di akhir, sahabat. Bayangkan saja kalau kelengkapan-kelengkapan berkas itu semakin memperkuat, semakin menajamkan dakwaan kepada mereka. Apatah lagi saksi yang ahli yang didatangkan misalnya, itu saksi ahli yang juga abal-abal, yang boleh jadi semakin memperuncit masalah Roy Panci CS. Jadi ini alarm keras bahwa di dalam proses hukum itu yang namanya pengembalian berkas dari kejaksaan ke penyidik itu hal yang biasa, dan sekali lagi kadang-kadang itu juga digunakan oleh jaksa untuk bagaimana supaya para penyidik menguatkan dakwaannya. Oleh karena itu kalau itu terjadi, maka kiamatlah yang terjadi bagi Roy Panci CS. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.